Waalaikumsalam. Silakan Bu Reni. Ya, Silakan duduk. makasih Bu. Ya. Gimana Bu Reni kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini kami selaku CGP Angkatan 5 untuk di SMK 5 ini mendapatkan tugas dari kegiatan kami itu pada modul 1.4 kami harus melakukan aksi nyata Bu. Jadinya kami itu harus melakukan beberapa kegiatan di sekolah. Antaranya yang pertama melakukan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas, itu rencananya nanti akan saya lakukan pada saat pembelajaran saya. Kemudian yang kedua sosialisasi terhadap siswa. Nah itu saya rencananya nanti akan melaksanakannya itu pada tanggal 9 September pada hari Jumat setelah yasinan. Kemudian yang ketiga itu nanti akan melakukan sosialisasi terhadap guru-guru. Nah itu nanti rencananya itu akan saya laksanakan pada tanggal 13. Nah, namun itu kan baru rencana. Nah nanti kalau misalnya Bu Kemsek misalnya nanti ternyata kurang setuju atau punya usul yang lain, nanti kami akan menerima. Nah untuk rencana kegiatan itu sebenarnya sudah saya siapkan di notes ini, nanti mungkin Ibu bisa melihatnya terlebih dahulu. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya revisi, nanti akan saya revisi. Oke Bu Reni, saya baca dulu ya sebentar. Kalau penetapan tanggalnya saya setuju ini Bu Reni ya. Kalau hari Jumat mungkin memang sudah pas waktunya itu Bu, karena seluruh siswa kan mengadakan kegiatan yasinan di lapangan, jadi untuk waktu Ibu cukup efisien. Untuk jadwal ini sepakat Ibu. Silakan Ibu laksanakan sesuai dengan penjadwalan Ibu, dan semoga kegiatan Ibu bisa lancar nanti. Terima kasih Bu atas dukungannya. Semoga nanti kegiatan saya bisa berjalan lancar, dan tentunya nanti juga saya nanti akan berkoordinasi dengan Wakasatgas, kemudian Wakasiswaan dan pembina rohis nanti kemudian sehingga dapat berjalan dengan lancar. Betul sekali Bu. Jadi pada prinsipnya saya selaku kepala sekolah dan juga manajemen sekolah sangat mendukung kegiatan Bu Reni selaku peserta calon guru penggerak dari SMK 5 Merangin. Ya, apapun nanti kami akan dukung, support baik secara moral maupun apa yang bisa kami bantu nanti kami bantu. Ya. Terima kasih ya Bu atas dukungannya. Sama-sama Bu Reni. Saya permisi mau ke. Oh ya, silahkan. Ya. Iya. Ya. Udah sekian ya Bu. Fix, ya, silahkan dilaksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 5 Merangin, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil kepala, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu Kakomli SMK Negeri 5 Merangin, yang kami hormati mahasiswa Universitas Merangin, Bapak Ibu Majelis Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di aula SMK Negeri 5 Merangin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas berupa aksi nyata modul 1.4 SMK Negeri 5 Merangin hari ini Selasa 13 September 2022 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati,
Acara yang pertama, sambutan Kepala SMK Negeri 5 Merain kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Ferlita Rahmi MPD, kami silakan. Terima kasih Pak Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMK Negeri Merangin Bidang Sarana Bapak Bambang Sugiarto SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri Merangin Bapak Saiful Mu'minin SPD. Yang saya hormati Ibu Reni Kurniawati selaku Wakil Bidang Kurikulum SMK Negeri Merangin, yang kebetulan juga beliau sebagai peserta guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Hadianto SPD. Yang saya hormati Bapak Kuswarto selaku Kakomli DKV dan Multimedia. Yang saya hormati Ibu Heni Setiana sebagai Kakomli APHP. Yang saya hormati Ibu Astia Indria Tetiani sebagai Kakomli MPLP dan OTKP. Dan yang saya hormati Ibu Dwi Aris Santi SPD sebagai Kakomli AKL. Dan yang saya hormati dan saya banggakan semua Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri Merangin, dan yang kami hormati juga adik-adik peserta PKL dari Universitas Merangin yang alhamdulillah ini tadi Ibu belum absen ya. Alhamdulillah lengkap nampaknya. Ini kita beri apresiasi dan aplaus dulu untuk adik-adik kita ini, Bapak Ibu. Menurut saya amati ya beberapa sudah 1 minggu lebih ya Bu ya. Ini minggu ketiga, lupa ya, sudah minggu ketiga. Alhamdulillah partisipasi aktif dari adik-adik kita dari Universitas Merangin ini sangat baik kalau menurut saya, karena saya setiap pagi itu pasti ketemu ya. Jadi untuk itu terima kasih dan dipertahankan ya. Mungkin perlu juga ditingkatkan lagi biar nanti nilai dosennya A+. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan paling utama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa tetap hadir di ruangan aula SMK Negeri Merangin ini, tidak kurang satu apapun, dan masih bersemangat walaupun saya tahu kondisi fisik pada umumnya kita semua dalam keadaan yang kurang baik. Saya selalu mendoakan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat beliau setia sampai akhir zaman nanti dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita melakukan pertemuan yang sesuai dengan spanduk dan handout yang sudah tertayang di depan ini adalah kita akan bersama-sama dengan Ibu Reni sebagai guru penggerak sekolah kita ya, untuk menyampaikan konsep-konsep, menyampaikan hal-hal yang berupa kebaruan-kebaruan dalam bidang pendidikan, dan bagaimana konsep kita di dalam menanamkan budaya positif terhadap siswa, terutama di dalam implementasi kurikulum Merdeka saat ini. Budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu diawali dengan adanya perubahan paradigma mengenai konsep
pengontrolan atau kontrol, ya, tentang konsep kontrol yang selama ini mungkin disiplin atau kontrol tingkah laku siswa itu merupakan disiplin yang harus mengikuti aturan sekolah atau yang ditetapkan juga oleh guru. Nah, dengan adanya paradigma baru ini nanti kita dengarkan dari Ibu Reni ya, yang akan menjelaskan panjang lebar apa itu budaya positif. Kemudian bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kondisi sekolah kita yang terkini itu mungkin memerlukan perhatian kita yang agak lebih, ya Bapak Ibu, yang pada saat ini baru belakangan ini terjadi, ya, bahwa adanya perilaku-perilaku yang mengarah kepada perilaku yang negatif. Artinya dengan kondisi seperti ini tentunya harus kita bersama-sama tanpa terkecuali bagaimana kita bisa mengantisipasi kondisi-kondisi yang mengarah kepada negatif sehingga kondisi kita bisa kondusif, ya, pembelajaran kita bisa berlangsung secara aman, tertib dan menyenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini adalah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seorang calon guru penggerak, di mana mereka diberikan tugas-tugas yang tugasnya itu include dengan budaya kerja yang ada di sekolah. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada CGP itu adalah hal-hal yang sangat relevan atau sesuai dengan tugas-tugas di sekolah. Kalau kemarin kita sudah mendapatkan tentang kurikulum merdeka. Nah, kemudian nanti juga Ibu Reni juga ditugaskan untuk bagaimana mengajak teman sejawat untuk menyusun visi misi dan sebagainya. Artinya apa yang dilakukan oleh guru penggerak ini adalah semua tentang manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran di sekolah. Nah, berkaitan dengan itu saya sangat mendorong Bapak Ibu, sekali lagi saya selalu menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya yang belum mengikuti program guru penggerak agar bersemangat untuk mengikuti program ini karena sangat banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu bagi peningkatan kompetensi kita sebagai guru dan pendidik. Kalau bisa tahun depan ini beramai-ramai ya Bapak Ibu ya, ikut daftar itu. Daftarnya online kemarin sudah dicoba dan beberapa orang juga sudah ikut mendaftar. Kebetulan baru gol 1 orang di sekolah kita. Itu jangan putus asa yang sudah pernah ikut, selalu coba Bapak Ibu ya. Saya akan kasih rekomendasi Bapak Ibu. Ya, siapapun yang mau mengikuti program ini akan saya rekomendasikan, ya, tanpa terkecuali. Yang berminat akan saya berikan rekomendasi untuk mengikuti program ini. Ini banyak sekali manfaatnya, selain untuk kalau PNS kan bisa untuk naik pangkat, karir dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu yang non PNS juga bisa untuk karir Bapak Ibu ke depannya. Nanti kalau untuk informasinya, kalau PPG tidak perlu tes lagi, langsung bisa ke programnya Ibu ya, ke pendidikannya. Kemudian nanti ke depan-depannya karirnya Bapak Ibu yang non PNS juga bisa menjadi kepala sekolah di sekolah swasta, itu informasinya. Nah, jadi jangan putus asa. Saya selalu mendorong, ayo kita sama-sama mengikuti program ini. Jangan satu aja. Nah, ini juga Bapak Ibu berkaitan dengan rapor mutu kita Bapak Ibu ya. Peningkatan kompetensi guru
itu sangat diharapkan setiap tahunnya itu meningkat. Kompetensi guru kita pada rapor pendidikan tahun lalu itu hanya mencapai 54% Bapak Ibu pada rapor pendidikan kita. Nah ini secara bertahap mari kita tingkatkan. Nah bagaimana cara meningkatkannya? Ya kita sama-sama gitu. Sama-sama cari-cari peluang bagaimana kompetensi kita bisa meningkat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga saya mengimbau dan mengajak pada kita semua, mari kita sama-sama berperan aktif membantu Ibu Reni di dalam menyampaikan sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Mohon kerjasamanya, partisipasinya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan gitu. Sehingga nantinya harapan saya dengan pertemuan hari ini kita juga bisa langsung menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada lebih kurang yang saya sampaikan atau apa yang saya sampaikan pada hari ini tidak berkenan atau kurang masuk di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya acara inti, yakni sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Kurniawati SPD. Kepada Ibu Reni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 5 Merangin, yang saya hormati Bapak-Bapak Waka, yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kompetensi Keahlian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta mahasiswa PKL Universitas Merangin yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, memang ada sedikit kesalahan pada spanduk, namun sebenarnya desain saya sudah benar seperti yang tertayang pada infokus di depannya Bapak Ibu. Semoga itu tidak mengurangi hikmat kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya turun ya, lalu buka besar. Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini, di sini kami mendapatkan tugas dari kegiatan kami yaitu berupa aksi nyata, dan kegiatan itu adalah harus menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, maka saya akan menyebarkan link melalui WhatsApp resmi ya Bapak Ibu. Nanti silakan diisi. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka terlebih dahulu. Nah itu Bapak Ibu yang benar, silakan diisi terlebih dahulu untuk jamut yang saya share. Ya, silakan Bu Koir. Ya, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu mengisi nama dan jawabannya Bapak Ibu. Yang belum ada aplikasinya silakan diunduh terlebih dahulu. Kalau enggak nebeng boleh Bapak Ibu.
Iya, nebeng. Iya, nanti dikasih nama. Ya. Kan nanti muncul di tempat saya. Oh, nulisnya Pak Ibu ya. Silakan pilih sticky note Bapak Ibu. Yang ada aplikasinya berapa orang Bapak Ibu? Mohon angkat tangan. Kalau misalnya sedikit nanti langsung bisa. 1, silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nggak apa-apa. Silakan mewakili. Sudah Pak Ibu setuju kan? Nanti mana sampelnya? Oh ini sampel. Iya ya, setuju. Ini siapa ya? Kok nggak ada namanya? Anonim. Ya. Hamba Allah. Pak kecil Pak Minggu, jalan-jalan Bu Reni itulah ada anak kecil jalan-jalan tulis. Hapus ya. Sudah selesai Bapak Ibu nomor 1. Lanjut ke frame yang kedua Bapak Ibu. Bukan coret tuh. Udah habis Bapak Ibu. Lanjut ke sudah. Ada yang belum? OTW yang ketiga ya. Oke. Oh, sudah yang menjawab frame ketiga nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Itu pasti Pak Ibu ya Pak? Sama Pak Tujuh. Selesai. Oh, bisa. Tak laporin nanti ke Komnas HAM.
Ada lagi yang belum mengisi? Atau sudah habis? Oh, masih. Iya, karena nggak ada aplikasinya ya. Silakan follow. KTP Siapa itu? Siapa ya? Sudah habis? Atau ada yang masih OTW ke Brand 3? Kalikin. Oh, kalikin. Sudah belum kalikin kata Bu Kusnul? Oh, pesulap merah. Tiap kali ada pesulap merah terus ya? Sudah selesai nampaknya Bapak Ibu. Kita mulai dari frame 1 ya Bapak Ibu. Loh, kok bertumpuk-tumpuk lagi nih, ada yang iseng nih. Sudah selesai ya, saya kunci ya kalau sudah selesai. Setuju, baik. Nah, dari pertanyaan 1 tadi ada 3 suara. Nah, silakan kepada Bapak Ibu yang menjawab setuju, mohon diberikan alasannya. Kemudian yang kurang setuju, tolong berikan alasannya. Dan yang tidak setuju ya, ini yang kalau tidak setuju nampak saya langsung nyebutnya Pak Ruri ya. Nah, sama yang setuju tadi kayaknya Pak Ipul kan. Nah, yang kurang setuju, saya mohon kejujuran dari Bapak Ibu. Silakan untuk mengungkapkan pendapatnya. Silakan Pak Ipul. Saya duluan. Iya, karena di situ ada nama Bapak. Iya. Sesuai dengan pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut pendapat saya, ini setuju, meskipun di situ hanya setuju, tapi sangat setuju. Karena anak atau siswa itu merupakan manusia, dan manusia itu identik dengan tempatnya khilaf dan tempatnya salah, sehingga ketika manusia itu melakukan kesalahan dan kehilafan, itu sangat dianjurkan dan sangat wajib untuk ditegur ataupun dihukum. Bahkan manusia menurut agama yang sudah pasti ada dosa dan ada pahala, itu sudah ada teguran dari Allah pun atau Tuhan yang Maha Esa pun masih dilanggar, sehingga manusia itu sangat butuh dengan hukuman atau butuh dengan teguran, sehingga supaya jalannya ataupun mengikuti aturannya itu sesuai dengan yang diinginkan, baik itu aturan yang dibuat oleh sekolah, masyarakat, maupun aturan yang ditentukan oleh agama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipul. Karena di sini tadi yang menuliskan nama terang yang ada Pak Ruri sama Pak Ipul ya. Yang tidak setuju sekarang Pak Ruri, silakan. Bagai aku Bapak Ibu musuh adik. Nah, nanti kita cari lagi yang tengah-tengah. Aku bisa secara agama, secara matematika. Iya. Wes gak tekan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menjawab tidak setuju dengan alasan pertama, ini kita lingkupnya di sekolah ya, karena pendidikan itu tidak identik dengan hukuman, tetapi identik dengan keteladanan. Bagi kita guru, keteladanan itu sangat penting, bukan hanya semata-mata menghukum. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan Pak Ipul, menurut saya antara teguran dan hukuman beda. Ya, teguran dan hukuman beda. Kita tahu kalau misalnya di sekolah, guru itu lebih cenderung memberikan keteladanan.
kalaupun ada diberikan hukuman itu pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya sudah menurut kita, menurut pendidikan atau menurut kita sebagai guru itu sudah cara bahasaku nemen, sudah terlalu, itu baru. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rudi yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, kita cari yang tengah-tengah sekarang, yang kurang setuju. Nah, ini nggak ada namanya ini. Jadi mohon kejujurannya kepada yang mengetik kurang setuju tadi untuk menyampaikan alasannya memilih itu. Bu Marwi ya? Ya, silakan Bu Marwi. Udah senyum-senyum duluan. Tolong mic-nya Bu Novi kasih ke Bu Marwi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengapa bilang kurang setuju karena saya melihat dari kenyataan gitu ya Bu, bahwasanya kalau menurut saya siswa itu ada yang bisa diperas, ada yang tidak. Nah artinya karena dia mempunyai karakter yang berbeda dan mungkin juga latar belakang yang berbeda, baik itu dari segi sosial, agama, ataupun lingkungan masyarakatnya. Jadi sama tadi yang ada kalanya siswa itu yang bisa dihukum, dia bisa meningkatkan disiplinnya. Ada juga yang sebaliknya, setelah dia dihukum, dia malah makin menjadi. Nah itu yang mengapa saya kurang setuju di situ. Jadi tergantung sama, saya rasa tergantung dengan tingkat disiplin itu sendiri, maksudnya berat dan rendahnya itu. Nah jadi yang kedua, jangan sampai kita memberi hukuman itu sama rata. Nah misalnya disiplin terlambat dengan disiplin alfa dengan disiplin cabut itu sama gitu. Maksud saya di situ. Jadi itu membuat saya kurang setuju. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marwi. Mungkin kurang lengkap ya, karena di kegiatan ini sudah hadir guru BK. Kalau menurut pandangan Ibu BK tadi memilih yang mana, mohon disampaikan alasannya. Ya, kalau menurut saya atau pandangan dari seorang BK, saya lebih memilih ke kurang setuju atau dua-duanya bisa. Cuman lihat tadi kondisinya anak, kondisi yang harus dihukum seperti apa, apakah perbuatannya memang membutuhkan hukuman, dan hukuman itu pun jenisnya pun berbeda. Kalau dari BK sendiri sangat dihindari namanya hukuman fisik. Bagaimana kita menghukum anak lebih untuk memotivasi untuk meningkatkan disiplin anak, entah itu tadi bisa dengan membersihkan apa, maksudnya bukan fisiknya, bukan kita yang memukul atau apa-apa, lebih anak bekerja. Ini loh hukuman kamu kalau kamu melanggar ini. Sedangkan kalau kita kan lebih banyak kalau anak terlambat, membersihkan lingkungan sekolah, kemudian anak yang cabut atau apa, nanti biasanya sama gurunya pun berbeda, suruh bersihin kamar mandi dan sebagainya. Terkadang kalau ada juga anak yang ketika mungkin sama kayak Bu Marwi, anak yang diberi hukuman seperti itu pun bukannya membaik, malah menjadi kayak gitu kan. Nah mungkin yang menjadi ini bisa dihukumnya lebih seperti kalau dari sistemnya BK adalah pemanggilan orang tua, hukumannya seperti itu kayak seperti itu. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengemukakan alasannya. Di sini Bapak Ibu sengaja ini memang forumnya dibuka terbuka. Di sini kita tidak mau mencari yang betul dan yang salah, dan saya juga tidak akan memberikan jawabannya sekarang. Disimpan dulu Bapak Ibu. Yang kedua, mohon kepada yang menyatakan setuju, sepertinya ini Pak Ruri ya yang gentle sepertinya ya, menyebutkan nama terus. Kalau yang lainnya sepertinya di hidden nih. Oh IP ada IP. Nah IP. Iya Pak, saya memang suka menyebutkan nama. Saya suka yang seperti Bapak dan Bu IP ini. Ya, jadinya saya agak bingung ini siapa ya yang mau saya tunjuk gitu kan.
Kita beralih ke Bu IP, Irma Puspitasari. Ya Bu Irma, mohon dikemukakan alasan setujunya. Pak Ruri, ini checklist artinya setuju ya? Oh ya, berarti sehati ya dengan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya di sini saya setuju mengapa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kenapa saya setuju? Karena menurut saya punishment atau hukuman itu sangat penting dilakukan untuk siswa. Karena kalau tidak dikasih hukuman atau punishment, siswa itu nanti nggak merasa takut dan akan mengulangi kesalahannya. Dan hukuman seperti membersihkan halaman sekolah sangat setuju sekali karena membersihkan halaman sekolah itu kegiatan yang positif atau berbudaya yang positif sekali seperti tema hari ini. Jadi saya sangat setuju sekali kalau hukumannya membersihkan halaman sekolah ataupun membaca. Karena di kelas banyak juga siswa itu kalau saya suruh membaca juga masih banyak yang nggak lancar gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelompok yang setuju. Yang tidak setuju, ya ini nggak ada namanya juga ini. Mohon pengakuannya yang memilih tidak setuju untuk mengemukakan alasannya. Ayo, gue jawab apa mau Pak? Mau checklist apa? Setuju. Mau cari pemberi hukuman nggak setuju? Ya silakan. Yang memilih tidak setuju. Kalau balik setuju, capek deh. Ya semangat. Yang tidak setuju, nggak apa-apa Bapak Ibu, disampaikan saja. Ini kan nanti buat refleksi kita ya Bapak Ibu ya. Saya setuju lagi Bu. Ya setuju lagi sudah Pak, dari wakil Ibu Irma. Jadi yang kurang setuju. Yang tidak setuju ada Singapura. Yang lain tak wakili. Kalau tidak ada, saya lanjut aja ke soal yang ketiga. Ada yang mau menyampaikan alasannya? Pak Solikin milih apa tadi? Oh setuju, aman berarti dari wakil Ibu Irma ya. Ya, ini satu suara ini, yang nomor 3. Nah, mohon salah satu yang menjawab setuju untuk menyampaikan alasannya. Pak Bambang. Pak Denny. Bu Betty tadi ada aplikasi jamrutnya. Oh ya, berarti setuju ya Bu ya? Ya, mohon disampaikan alasannya Bu Betty. Oke. Memberi dari pandangan PPKN ya Pak, enggak. Ini dari pandangan umum saja. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini ternyata semuanya sepakat untuk setuju dan ada tulisan apa lagi tuh? Sepakat, setuju dong, sangat setuju dengan angka 7. Gimana? Oh ada ya, sepertujuh juga ya? Ya Kak Dodo sepertujuh. Ya, jadi pada intinya semuanya setuju bahwa memberikan penghargaan atau memberikan reward kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju, kenapa? Karena anak-anak di usia yang sekarang, di usia anak-anak SMK ini, ketika diberikan reward yang kita berikan pun tidak harus sesuatu yang besar. Ketika kita melemparkan pujian, oh iya bagus, oh iya pintar, itu ternyata anak-anak seusia SMK pun mereka tetap merasa bangga, merasa bahagia, merasa dihargai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi otomatis ketika diberikan penghargaan, itu anak-anak akan lebih semangat lagi untuk belajar dan meningkatkan motivasi belajar anak. Sekian. Terima kasih Bu Betty dan Bapak Ibu yang lainnya yang telah menjawab pertanyaan awal pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, itulah
hal-hal yang kita ketahui dan kita laksanakan di sekolah kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut dari beberapa ahli Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau menurut ilmu yang saya dapatkan dari CGP, itu ternyata Bapak Ibu sudah mengalami pergeseran paradigma Bapak Ibu. Ya, nih pergeserannya seperti ini. Misalkan ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Saya minta tolong kepada kedua Bapak Ibu untuk maju ke depan, Bapak Ibu. Ini Bu Nopi dengan Bu Muana. Bu Nopi adalah yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bu Muana meminta untuk melepaskannya. Terserah mau pakai cara yang mana. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja biar bisa kebuka kepalan tangan dari Bu Nopi. Silakan Bapak Ibu silakan ibu-ibu berdua untuk maju ke depan dan mempraktekannya. Uang berharga itu uang kayak uang 1.000 kan gitu. Ya, silakan Bu Nopi dan Bu Muana. Kalau kertas kasih kamu. Yuk, silakan maju Bu Nopi. Ya, silakan Bu Nopi, Bu Irma. Yuk, pasangan ibu-ibu sudah akan maju. Silakan pasangan bapak-bapak. Pak Gilang cacanya megang kunci mobil, kan nggak boleh tuh diminta Pak Aris tuh. Kan barang berharga nggak Pak Gilang mobilnya? Ya, silakan. Boleh merayu, mengancam, apa tadi? Ada berapa tadi? Berbagai cara boleh Bu. Ya, boleh silakan dengan berbagai cara. Silakan dalam mata ya. Ya. Bukan dong. Kayaknya lebih cocok sih, Mas. Mbak Nopi. Oh iya. Mbak. Bukan Mbak, tangannya tuh. Ayo, kan dia akan memberikan umpan balik tuh. Mbak, Mbak Ngop. Mbak Ngop, tangannya Mbak ditunjuk. Ada deh. Jawabannya mematikan. Silakan boleh merayu, boleh mengancam supaya bisa bukan apa Mbak? agak hemat. Apa bukan? Elek-elek rambut juga kita. Masa ke anak bayang buka tangannya Mbak Nov, bawa apa? Apa ya? Bukan apa kepo lu. Oh, coba lah Mbak. Ayo apa ayo? Apa ayo? Coba bisa buka enggak? Coba lah. Kok enggak
kayak ngerti lo berita kae. Pak. Jangan lah. Ayo. Cari konco. Soalnya nggak kalau kayak ngerti. Coba lah Mbak No. Coba bisa nggak? Ini loh penting tentang kamu. Coba lah, masa aku sih buka gitu. Coba lah. Ayo dirayu terus, dirayu. Ya kalau udah dibuka selesai. Iya, kalau dibuka selesai. Ya kalau berarti belum sesuai keinginan Bu Belum sesuai Novi. keinginan Bu Novi berarti kan? Sama kuburan nih. Ini ngomong. Ayo lagi. Sekarang Mbak, bulan saya rupanya. Gelap deh. Ya gimana caranya? Bu Irma bisa membuka tangannya Bu Novi. Gede banget. Menyuap kan? Apa mau menyerah? Kalau gini enggak. Kalau menyerah berarti sudah. Cuma agak sejam. Gantung enggak? Ya waktunya. Mbak. Lagi waktu Mbak No. Belum ditanya. Coba lah. Bu. Mbak Novi, coba lah. Penasaran loh. Coba lah. Apa ya ini kalau nanti kelihatan kebaca nanti tahu dong. Ya kan aku kepo, emang pengen ngerti. Ayo tentang apa coba ini ya. Bawa sama lu banget sih. Habis ya. Janji lah, janji. Nah, oke. Balik. Kita ayo. Lanjut yang kedua, Pak Aris dengan Pak Gilang. Berarti yang pertama ini nggak berhasil ya? Nggak berhasil membongkar. Silakan Pak Aris dan Pak Gilang. Apakah Pak Gilang berhasil dirayu Pak Aris? Iya. Iya, posisi tiga. Pak Gilang yang genggam. Kalau harta yang berharga. Kalau anti rayuan. Betul. Ya kayak biasa kan lagi kayak gitu kan. Yang mulai duluan. Yang mulai duluan Bapak lah, Yang kan ayo. yang punya kan Bapak yang mau buka ini. Pak Ora, punya usaha Ora. Aku takutnya seperti itu. Kita salah sih kalau itu. Pak Gilang. Yuk, ada apa tuh? Ada lah. Boleh dong lihat kita. Jangan. Boleh. Itu kalau tidak boleh panjang urusan kita nih. Gimana ya? Ini menarik banget ini. Pokoknya itu bisa harus kebuka. Bisa harus kebuka. Kalau nggak kebuka gimana? Ya harus bukanya. Gak tak kasih chip. Kebetulan nggak main chip Pak. Gak dijak main. Nah itu Pak. Gak dijak main. Udah mabar lagi kita. Nanti pasangan mabar nanti. Jadi kalau sudah ada pilihan yang sulit kayak gitu tuh, Putus persahabatan kita. Udah pasrah aja lah. Itu dibuka aja biar enak sama-sama anak. Kita kan damai gitu jadinya. gini, mau buka ini kita deal-dealan dulu. Negosiasi.
Ada syaratnya, ada Ada syaratnya. syaratnya. Asal harga sesuai bisa. Kira-kira apa itu? Kalau misal apa yang ditawarin itu sesuai, oke lah gitu. Kalau dengan harga pertemanan kita gimana? Pertemanan itu susah. Berat ya? Berat kalau udah ngomong berat. Harusnya mau nggak mau kalau itu memang itu berat ya harus dibuka aja. Tinggal bilang iya aja. Ya, you know me saya lah. Kamu tahu dengan aku dengan baik gimana, gitu kan? Jadi, gak apa lah aku kehilangan ini daripada aku kehilangan orang. Oke. Oh iya. Gak apa lah aku hanya buka aja, buka aja. Daripada pertemanan kita rusak gitu kan. Berarti intinya saya berhasil membuka itu tanpa harus dengan paksaan gitu. Iya. Itu kok dengan ancaman gitu. Oke lah. Terus nanti oh gitu. Oke, itu buka. Tapi harus dibuka apa isinya gitu. Apa buka ya? Boleh buka. Oke. Kayaknya udah tahu deh. Anakmu piro? 1 miliar. 1 miliar. Dari Bu Reni. Ya, lebih berharga pertemanan dari 1 miliar. Kalau yang Bu Nopi tadi apa barang berharganya sampai nggak boleh dibuka nih sama kawannya? Baik, Bapak Ibu, dari 2 contoh di depan tadi itu dapat diibaratkan yang genggam itu adalah murid dan yang membuka itu, yang merayu tadi adalah guru ya. Nah, kalau kita lihat dari 2 kejadian di depan tadi, yang memiliki kontrol itu sebenarnya siapa? Siapa? Murid. Murid itu siapa berarti? Dirinya sendiri, gitu ya. Kalau tadi berhasil dirayu, berarti memang kalau yang kontrolnya misalnya kuat, dia nggak mau buka, ya nggak bakal dibuka. Tapi kalau yang sudah terayu berarti kalau merayu ini karena apa? Terkena apa? Karena faktor ekstrinsik ya. Sudah terkena apa ini? Ancaman, kemudian rayuan dan sebagainya, itu faktor X ya. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke bahan paradigma teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi perubahan paradigmanya ini, yang pertama mengenai ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kan kita kalau di kelas itu misalnya ada siswa yang salah, mungkin ini terutama untuk yang ibu-ibu itu ya, itu dengan rasa memelas gitu kan, membuat rasa bersalah kayak gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin ini kalau dalam bahasa lainnya adalah mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Benar nggak Bapak Ibu? Salah pun mesti dia memiliki alasan Bapak Ibu. Contoh aja lah, siswa kita yang salah itu tentu kalau kita tanya punya alasannya. Ya, walaupun alasan itu sebenarnya ya kurang tepat, gitu ya. Kalau dia sebagai seorang pelajar. Kemudian kalau stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian bergeser ke teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar tidak Bu Nopi dan Pak Gilang? Benar? Hanya diri Anda kan sebenarnya yang bisa mengontrol. Apakah akan terayu dan lain sebagainya, kan diri Anda sendiri yang mampu mengontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian bergeser ke teori kontrol.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Sedangkan kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadinya nggak ada yang kalah ya Bapak Ibu ya, semuanya adalah menang ya. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif. Menurut teori kontrol, teori pilihan ini Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sepakat ya Bapak Ibu? Nah, di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini ada beberapa teori motivasi. Yang pertama ada namanya motivasi ekstrinsik. Nih, yang pertama, orang itu melakukan sesuatu, misalkan saja takut terlambat Bapak Ibu. Itu karena yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, nanti takut dihukum oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau bahasa lainnya mungkin penghargaan. Ketika seorang siswa memiliki motivasi yang seperti itu Bapak Ibu, berarti siswa kita itu yang dimilikinya adalah motivasi ekstrinsik. Nah ini yang paling bagus Bapak Ibu. Yang bagus itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ngapain sih kita harus tepat waktu, harus disiplin, harus tertib pada saat pembelajaran, harus tepat misalnya kalau pada saat kita mengikuti suatu kegiatan, ya semata-mata karena untuk menghargai diri kita sendiri. Tuh, itu yang sebaik-baiknya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah menghargai diri kita, maka akan timbullah nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan. Nah, ini kalau sebagai siswa, nantinya itu akan muncul Bapak Ibu keyakinan kelas. Ini untuk keyakinan kelas nanti ada prosesnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nih, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya Bapak Ibu guru, kita itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu dalam menyelesaikan masalahnya itu menggunakan cara segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas siswa, kemudian validasi kebutuhan siswa dan menanyakan keyakinan siswa tersebut. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini saya, Bapak Ibu semuanya dan siswa kita semuanya itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, makan, minum dan sebagainya. Kemudian penguasaan, ya. Kita ingin ya Bapak Ibu ya memiliki keterampilan yang lebih sehingga dilihat oleh kawan itu mungkin ya kita memang menguasai keterampilan. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Benar ya Bapak Ibu? Kemudian butuh rasa senang, betul? Sepakat? Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Sebelum saya kesini, saya putar video terlebih dahulu Bapak Ibu biar nggak sepanang Bapak Ibu. Kita sambil refleksi diri Bapak Ibu, kita sebenarnya seringnya berada pada posisi mana Bapak Ibu? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Masalah Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ya, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Udah kayak gini nggak boleh kelas? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, nah, ini biasanya gaya mama ini. Ya enggak, Bu Maya? Maaf Bu. Gaya mama nih pembuat rasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Halo bro. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis Bu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, apa cenderung bersendang Nah, Bapak Ibu yang sering posisi ini, santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Ada manggilnya tuh sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu selesai. Bapak Ibu boleh sholat bergantian. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena waktu sudah asar, tidak apa-apa Bapak Ibu boleh bergantian sholat terlebih dahulu. Dari video yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah dapat menyimpulkannya ya, mana yang lebih tepat sebenarnya untuk kita terapkan di sekolah. Tadi kan sudah disampaikan ya. Yang keberapa Bapak Ibu? Kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk yang teman dan pemantau itu sudah ada juga istilahnya sudah bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses. Cuman permasalahannya siswa tersebut mendisiplinkan dirinya itu masih dari faktor eksternal. Ya. Nah kalau pada posisi kelima itu kan memang sudah lahir dari dirinya sendiri, dari diri dia. Dia sudah menyadari kesalahannya, kemudian mengakui apa yang akan dia lakukan ke depannya gitu ya, untuk memperbaikinya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan ini? Supaya terwujud Bapak Ibu nilai kebajikan yang ada di siswa-siswa kita. Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh siswa kita itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya nanti tercipta seperti beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, inovatif, berkebinekaan global, dan gotong royong Bapak Ibu. Nah tentunya Bapak Ibu, ketika di kelas juga kita harus menerapkan Bapak Ibu, menerapkan suatu keyakinan kelas namanya Bapak Ibu. Hal ini diawali dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa kesepakatannya? Tadi dalam contoh video tadi ya, apa keyakinan yang kamu akui sebenarnya gitu kan? Menghargai dan menghormati orang lain. Nah, di sini saya akan menampilkan tambah Bapak Ibu. Di situ akan tampak perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Nah, jadinya kita nanti di kelas bisa kita membuat kesepakatan kelas, kemudian nanti disepakati oleh kita dengan siswa kita. Dan itu nanti kalau misalnya siswa tersebut melanggar, jatuhnya bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan contoh dari apa? Peraturan. Kalau keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan contoh dari peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu contoh peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Peraturannya di sini dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian peraturan di sini bergantian untuk menunggu giliran. Keyakinan kelasnya ini menghormati orang lain, bersabar. Kemudian contoh peraturan sini menggunakan masker. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan, keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan, keamanan. Berarti kalau begitu, kenapa ya Bapak Ibu ya perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan ini sudah ada ya Bapak Ibu di sekolah kita. Buktinya ada akum ya Pak Ibu ya. Ya, kalau keyakinan kelas ini mungkin
belum ada, nanti silakan Bapak Ibu bentuk di kelasnya, Bapak Ibu dengan siswanya, sehingga Bapak Ibu nggak sering merepet-merepet di kelas gitu kan. Mungkin ini terutama untuk yang ibu-ibu ya, yang sering merepet-merepet gitu kan. Nanti tinggal kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, kalau dia melanggar ya kita kenakannya berupa namanya konsekuensi. Konsekuensi itu berbeda ya dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu kan akibat dari apa yang telah mereka sepakati gitu kan. Karena di awal memang sudah terjadi kesepakatan. Kalau hukuman itu belum tentu terjadi kesepakatan. Iya nggak Bapak Ibu? Ya kan kadang-kadang kalau kita mau ngasih hukuman itu sesuai dengan apa yang terlintas di benak kita. Iya nggak Bapak Ibu? Kalau saya pernah mungkin mengalami seperti itu, mungkin apa yang terlintas. Contoh misalnya ketika saya menemukan siswa yang sering alpa pada saat KKL, itu mungkin saya menulis surat perjanjian kemudian tidak akan mengulangi lagi untuk tidak hadir pada saat PKL sampai 30 kali misalnya. Itu termasuk daripada hukuman. Nah, saya juga pernah kemudian ini adalah sesuatu hal yang memang ketika guru penggerak ini menerima ini adalah suatu hal yang memang sangat berat Bapak Ibu untuk merubah mindset kita. Nah, ya, merubah mindset kita yang biasa menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, mungkin ini ibu-ibu tuh ya, mungkin sampai mau meneteskan mata biar anak tuh luluh kayak gitu kan, nggak marah lagi kayak gitu. Kemudian sebagai teman tadi ternyata kita harus mulai bergeser gitu Bapak Ibu. Ini mungkin tidak mudah, tetapi marilah kita mulai ketika kita memang sudah mengetahui hal-hal yang ditampilkan di video tadi ya Bapak Ibu. Menurut penelitian, efek dari penghargaan itu seperti itu. Mungkin begini Bapak Ibu, kalau dianalogikan, mungkin bisa jadi kita memperlakukan siswa kita itu antara satu guru dengan guru yang lainnya berbeda. Jadi karena perbedaan itu, maka siswa juga muncul minat belajarnya itu ketika di kelas itu berbeda. Misalnya, saya tidak memberikan penghargaan ketika di kelas misalnya, kemudian kalau Bu Marwi ngasih, mungkin akibatnya karena ada iming-iming, imbalan, maka pada saat pelajaran saya, kalau anak yang memang nggak senang belajar saya karena nggak ada hadiahnya, itu akan menimbulkan kurang semangat seperti itu. Jadi efeknya hanya jangka pendek. Kalau misalnya mungkin kita kasuskan dengan sekolah kita, mungkin misalnya pemberian penghargaan itu misalnya dari Kemsek gitu ya, misalnya. Kalau misalnya kita bekerja di sekolah, itu mengharapkan dari, kalau misalnya kinerjanya bagus, kemudian kita berharap mendapatkan penghargaan dari Kemsek, maka kalau misalnya kita tidak mendapatkan penghargaan, maka mungkin pada diri kita ini akan turun semangatnya. Tapi kalau kita memang mau dikasih penghargaan atau tidak kasih penghargaan, memang kita tetap semangat, semata-mata ingin menghargai diri kita seperti itu, jadinya itu tidak akan menurunkan semangat kita. Jadi kalau berdasarkan penelitian begitu Bapak Ibu, efek dari pemberian penghargaan. Tetapi bukan berarti ketika saya sudah memberikan seperti ini ya, kalau hasil penelitian, berarti kalau begitu tidak. Itu silakan Bapak Ibu pertimbangkan lagi dari efek positif dan negatifnya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham ketika nanti mempraktikannya di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu, menurut hasil penelitian seperti itu. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Tanya Bu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti sosialisasi budaya positif ini, memang banyak hal yang hal baru dan ilmu baru. Tapi yang ingin saya tanyakan atau bagaimana caranya untuk menerapkan mengenai keyakinan kelas tadi. Saya kira keyakinan kelas itu alangkah baiknya kita rumuskan mungkin dalam rapat atau apa, sehingga rumusan keyakinan kelas itu sama ya, tidak berbeda-beda dari per guru gitu ya. Jadinya mungkin ada rumusan keyakinan kelas, dan tentunya itu kan ada waktu tersendiri untuk sosialisasi terhadap siswa kan ya.
ketika siswa sudah mengetahui keyakinan kelas, saya kira mungkin bisa diterapkan seperti yang poin kelima tadi, apa, kontrol ya? Ya, Sebagai manajer mungkin bisa, tetapi tidak akan terlaksana apabila siswa itu tidak mempunyai keyakinan kelas itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar sekali Bapak Ibu, kita dalam membuat budaya positif atau mendisiplinkan anak itu memang kita sangat perlu kerjasama Bapak Ibu antara yang ada di sekolah kita, bukan hanya wakil kesiswaan saja atau BK saja, wali kelas saja, tetapi semua komponen yang ada di sekolah itu memang harus saling bekerja sama. Begitu pula Bapak Ibu, mungkin kalau di sini yang misalnya menerapkan hanya beberapa guru, ya mungkin akan kejadian seperti yang di video tadi. Jadi siswa tersebut akan tertibnya pada jam pelajaran yang Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi berdasarkan dari usul dari Pak Daryono tadi, karena siswa kita itu memang dominan cowok, Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru yang mengampu itu kebanyakan ibu-ibu sehingga merasa kewalahan. Mungkin nanti ada baiknya nanti kita yang menjadi keyakinan kelas itu kita buat rambu-rambunya bersama. Tapi sebenarnya Pak Daryono untuk membuat kesepakatan kelas itu memang dasarnya adalah dari ide siswa tersebut. Cuman kita sebagai guru itu bisa mengarahkan nanti sesuai dengan rambu-rambu apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita pinginnya misalnya menghormati orang lain, misalnya ya Bapak Ibu. Misalnya di kelas itu misalnya ternyata hasilnya yang diinginkan siswa itu tidak ada misalnya. Kita nanti bisa kasih clue-clue yang mengarahkan siswa ke arah situ sehingga terbentuklah di situ nanti kesepakatan keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin juga dari situ mungkin dapat kita ambil hikmahnya Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan yang sering kita hadapi di sekolah kita. Iya nggak Ibu-Ibu? Ibu-Ibu sering mengalami masalah nggak? Misalnya ketika di kelas ada yang siswanya ketika belajar siswanya rame, kemudian apalagi ya, mungkin ada yang kalau habis istirahat itu biasanya datangnya telat dan sebagainya. Ini mungkin apakah hanya ibu-ibu saja atau bapak-bapak juga pernah mengalaminya? Kalau bapak-bapak juga mengalaminya, berarti permasalahan yang kita hadapi baik ibu-ibu maupun bapak-bapak adalah sama. Berarti kalau demikian, kalau misalnya sama berarti kembali lagi ke karakter siswa, memang dasarnya siswa kita. Nah, kalau seperti itu yang kita jumpai, ya mari kita nanti kita bangun Bapak Ibu kesepakatan di kelas kita yang nantinya kita jadikan keyakinan kelas kita. Nanti kalau perlu itu Bapak Ibu nanti ditandatanganin oleh guru dan ketua kelasnya, bisa mengetahui capsek, nanti ditempel di dinding. Jadinya kalau misalnya siswa tersebut melanggar berarti konsekuensinya seperti ini, dia sudah menerima, dia tidak akan mengadu ke LSM dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana Pak Daryono? Oke. Ada pertanyaan lain? Sepertinya Bu Kusnul mau tanya. Oh, sudah terjawab ya Bu ya. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Kalau untuk langkah restitusi tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya di video ya, sudah jelas. Berarti menstabilkan dulu dari siswa tersebut tuh kan yang bermasalah tadi, kemudian validasi kesalahannya, baru setelah itu menanyakan keyakinan kelas tadi gitu kan. Kemudian dari menanyakan itu kan tadi siswa dapat menyimpulkan tindakannya itu salah atau benar dan kedepannya dia mau bagaimana kita arahkan seperti itu. Sehingga siswa nanti pada saat harapannya itu adalah kembali ke kelasnya itu bisa diterima oleh siswa kawan-kawannya Bapak Ibu. Jadi nggak minder gitu ya di kelasnya. Ada lagi Bapak Ibu? Pas Bapak Ibu? Ya, nanti Bapak Ibu kalau mau lihat YouTube-nya tadi saya salah kirim kan waktu di awal tadi di SMK resmi, itu nanti bisa diputar-putar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu
Kalau tidak ada lagi yang bertanya, sudah pas. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang di sini tadi juga sudah dihimbau oleh Ibu Kepala Sekolah. Ada baiknya kalau misalnya sudah memenuhi kriteria tahunnya ya Pak Endro ya, misalnya sudah 5 tahun, nanti silahkan mengikuti seleksi guru penggerak Bapak Ibu. Kan nggak ada salahnya mencoba Bapak Ibu, karena itu nanti ada pengalaman, kemudian tambah kawan yang akan kita dapatkan. Selain juga dapat sertifikat yang JP-nya lumayan besar untuk bisa untuk naik pangkat ya kalau Bapak Ibu yang PNS. Ya Pak Endro, dicoba naik pangkat ya. Udah naik pangkat Pak Endro? Wah sudah, alhamdulillah. Ayah, mantap. Kalau sudah pas Bapak Ibu, nggak ada lagi yang perlu ditanyakan, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalaupun tadi di awal ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya, cukup sampai di sini aja ya Pak Ibu ya. Nggak perlu diperpanjang-panjang lagi. Yang lalu biarlah berlalu, yang depan akan kita lalui Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kompetensi Keahlian, dan selanjutnya Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan juga mahasiswa PPL Universitas. Dari cerita Ibu panjang tadi, dan kalian juga sudah tahu beberapa kegiatan dan apa-apa yang harus kalian lakukan, harapannya kalian itu bisa timbul budaya positif dari jiwa kalian, bisa keluar motivasi intrinsik kalian, kemudian mengetahui konsekuensinya dan bisa menerapkannya baik di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Sorry, halo. Itu ya harapannya. Nah, jadinya bagi siswa-siswa Ibu yang belum ada jiwa motivasi budaya positifnya, mari dicoba. Kemudian yang sudah ada, saya di sekolah bisa kita budaya positif sehingga kalian bisa sekolah di SMK 5 ini dengan nyaman. Oh ya, budaya bully membuli itu juga tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Namun sebelum ke situ, Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir terlebih dahulu mengenai kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Benar nggak nih? Apa contohnya? Makanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak? Apa pula contohnya? Kasih sayang orang tua, ya benar. Apa lagi contohnya? Butuh kasih sayang teman nggak kalian? Pacar. Teman. Apa lagi contohnya? Contohnya Butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang guru berarti ya? Iya. Guru kepada Siapa lagi? Butuh kasih sayang siapa lagi? Iya. Berarti itu contoh yang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Buat apa sih sebenarnya kok kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima tuh? agar mental kita aman. Mental kita aman, semangat hidup. Apalagi? Merasa dia mendukung. Merasa dia mendukung, oke. Ada support. Ada support. Terus yang selanjutnya kebebasan. Ini bebas yang bagaimana maksudnya? Gimana?
Ferdi? Enggak Yang pramuka. Ah, kalau nggak pramuka itu kira-kira termasuk budaya positif nggak? Ini ya yang perlu dibenarkan ya. Jadi yang dimaksud bebas itu bukannya seperti bebas, tetapi yang berbudaya positif. Artinya bebas yang benar atau yang salah? Salah. Yang harusnya bebas yang benar atau yang salah? Bebas yang benar ya. Terus yang selanjutnya, kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kesenangan. Setuju? Setuju. Ya. Contohnya apa ini kesenangan? Senang pramuka. Senang pramuka. Yang lainnya? Belajar. Apa lagi? Belajar. Senang belajar. Apa lagi? Kayak mana cara kalian untuk memperoleh rasa senang? Nah, itu Kumpul dengan teman. kumpul dengan teman. Terus apa lagi? Rekreasi. Rekreasi. Healing. Healing. Healing ya. Nah, kamu healingnya kemana? Dayun. Bayu. Dompet. Kalau setelah healing ada mungkin rasa senang. Ada. Ya. Oke. Saya healing bikin duit lagi. Nah, uangnya habis ya. Nah, yang kelima itu adalah penguasaan. Yang kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Ada yang tahu maksudnya? Power. Power ya, kekuatan. Berarti contohnya kayak mana Pak Aldi? Kuat. Kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan dari kemampuan yang sedang hidup. Bisa menguasai suatu hal. Coba dibaca dalam penguasaan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dengan rasa memiliki rasa harga diri, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Sudah selesai. Berarti bagaimana caranya kalian sebagai siswa memperoleh penguasaan ini? Dengan cara apa? Belajar. Belajar. Supaya apa belajar tadi ya? Lebih mengerti. Pintar, lebih mengerti. Apa lagi? Bisa menguasai. Bisa menguasai. Jalanan. Suatu bidang atau keterampilan, sehingga orang bisa mengakui kita bahwasanya itu kita tuh bisa gitu. Ditunjukkan lewat apa? Prestasi. Terus apa lagi? Sehat ya. Kalau kamu siswa nengok kamu menguasai materi di mana? Di rapotnya, ya kan? Terus gimana lagi? Kamu terampil pada saat praktikum. Nah, praktek ya jelas ya. Nah, jadinya nanti silahkan apa-apa yang kalian inginkan terjadi di kelas ini. Tentunya yang diinginkan dalam hal positif ya, bukan hal yang negatif, untuk membangun kedisiplinan di kelas ini. Ya. Kedisiplinan itu bisa nanti dalam hal masuk kelas, juga ketertiban di dalam kelas saat pembelajaran. Nah, apakah kalian menginginkan pada saat pembelajaran itu rame terus menginginkan seperti itu? Kan enggak, berarti nanti bisa kalian buat di kesepakatan itu. Ya. Berarti nanti bisa merasa menghargai, kemudian apalagi kira-kira yang perlu disepakati? Apalagi banyak ya, nanti bisa kalian tuangkan di jabutnya. Nah, sekarang akan ibu bagi aplikasinya ke linknya, akan ibu bagi ke grup WA kelas. Aplikasi itu tak hapus sih. Nah, aplikasi sudah dihapus. Hapus Nanti bisa kalau yang sudah dihapus, nanti kalian bisa numpang di kawannya. Misalnya nanti yang si
Davi bisa nebeng di tempatnya Ferdi. Itu ya kalau yang sudah hapus kemudian memang ingat itu seperti itu caranya. Ya matikan dulu ya. Ya Bu, aman. Pagi. Bisa Pak. Kamu numpang di situ begitu. Untuk linknya itu Ibu share di grup kelas. Nah, silakan kamu membuat kesepakatan kelas di jam tersebut, nanti kita bahas bersama. Ya, dalam waktu 15 menit cukup? Kurang 20. Setengah jam. Ya. 15 menit ya. Matikan dulu ya. Dulu ya. Mau video. Salah neten. Oh, nyeret. Piket bagaimana? Gak boleh datang kesiangan. Berarti piketnya kalau begitu datangnya harus jam berapa? Ya, pokoknya jangan sampai itu Bu mau sampai berangkat. Berarti udah kok 7.15 terus apa disebutkan jamnya? 7 lah minimal. Semangat enggak? Semangat enggak? Saya jejak maklum. Itulah bicara. Tadi nggak sepakat jam 7, kalau nggak sepakat jam 7 berarti sepakat jam berapa? 7.15 ya, berarti Berangkat jam 7 terus ya. Pak, itu berarti redaksimu diganti nggak tuh? Berarti tiket datang pada pukul berapa tadi? 7.15. Nah, 7.15. Tuh, dengarkan ya aspirasi dari cewek-cewek ini. Jam 7 lagi itu. Jadi sepakat ya 7.15 tuh. Itu ya, udah disepakatin. 20. Weekend nggak usah ngajak 20 minimal. 7.20. Nah, 22 apa lagi? Tadi ada apa tadi? Saling menghargai. Yo, berarti saling menghargai terhadap siapa? Ibu. Nah, saling Teman dan ibu guru. Nah, teman dan ibu guru. Ibu bapak guru lah kan yang mengajar bukan Guru. gurunya. Guru lah. Bunda. Guru nomor 2. Guru iya. 1. Nah, lanjut. kalau kelas sudah disapu jangan langsung masuk sama sepatu. Sepakat? Sepakat Bu. Tulis. Sing sepakat 7 tangan. Tolong itu. Ada loh Bu. Bukan nggak ada. Itu udah sepakat suaranya banyak. Dimas mas. Memang dari suaranya. Kalau kelas sudah disapu. Kalau suara sudah bersih dulu. Kelas sampai tunjukkan Pak. 16 aja. 16. Tidak boleh masuk dengan sepatu. Tidak boleh masuk. Udah api boleh. Pak, mainkan Pak. Memakai. Tadi benar boleh ya? Iya, sepatu. Wajib kamu. Membayar kas. Masuk minimal bukti boleh. Sepakatnya berlaku sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Aku nyapa dijabut. Kenapa ya? Dok, kalian yang perempuan itu nggak usah masuk situ. Nggak sih, Nggak, maksudnya kesepakatan
dari ini usul-usulan kalian tadi, terus dijadikan satu ini. Sudah sepakat? Yang di depan? Ya. Sepakat. Kalau sudah disepakati, berarti itu nanti menjadi keyakinan kelas ya. Nah itu dihapus tuh. Hapus tuh udah. Udah ya. Matikan. Udah itu aja. Udah. Udah matikan ya. Udah. Nanti ini akan ibu print, sudah itu nanti ini tanda tangannya perwakilan atau mau semua tanda tangan perwakilannya ya. Sepakat. Ini kesepakatan kelas kalian nanti akan menjadi keyakinan, berarti ini harus kalian terapkan nasinya, ya kan? Ya ibu print dulu ya, nanti kita tempel langsung. Hah? Tadi lo cuma koran dulu. Berat. Kan udah sepakat ya. Tunggu dulu deh. Bukunya. Nah, silakan ditempel deh di ban. Enak bannya. Bukan. Tempel. Kesana ya. Sele. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu mencari saya? Iya, silakan duduk. Ini ada yang perlu Ibu bicarakan dengan Randy. Kemarin Ibu melihat Randy pada saat pelajaran dengan Ibu, itu kamu tertidur. Ya Bu, saya ngantuk. Jadi Ibu memanggil Randy ini bukan mau menyalahkan Randy. Jadi memang semua orang tuh memiliki kesalahan itu adalah hal yang wajar. Nah, tujuan Ibu memanggil Randy itu adalah untuk memperbaiki kesalahan Randy. Nah, kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Banget Bu. Iya, setiap orang itu memang tentu memiliki rasa ngantuk. Tetapi masih pagi hari kok sudah mengantuk. Ya, saya buat konten YouTube tengah malam Bu, dan joki game karena sinyalnya sangat bagus. Apa motivasi kamu membuat konten dan sebagai joki game itu? Untuk membahagiain orang tua dan mendapatkan uang penghasilan yang banyak. Bagus motivasi kamu untuk membantu orang tua kamu ya. Itu berarti kamu sudah menciptakan sebuah peluang usaha yang baik buat kedepannya. Tetapi sudah tepat belum menurut kamu? Ya belum, tapi misalnya saya masih pelajar. Pelajar ya. Oke. Berarti langkah yang tepat kalau sebagai seorang pelajar dapat belajar dan membantu orang tua, apa yang harus kamu lakukan? Ya gitu. Gitu bagaimana ya Ren ya?
Seharusnya saya tepat waktu untuk konten, belajar dan tidur lebih awal agar tidak tidur di dalam kelas lagi Bu, agar tidak mengganggu di dalam kelas juga. Bagaimana caranya biar kamu bisa tepat waktu seperti yang disampaikan oleh Randy tadi? Saya harus tidur siang juga, terus konten agak sore lah, dan juga belajar jangan terlalu malam dan tidur lebih awal juga. Berarti ada pembagian waktu ya Randy? Iya. Menurut Randy nih, tindakan yang dilakukan Randy tadi di kelas tidur tadi, apakah benar atau salah menurut Randy? Salah Bu, saya juga tidak menghargai teman-teman saya dan juga tidak menghargai guru saat belajar sedang berlangsung. Berarti kamu menyadari hal tersebut ya Randy? Iya. Oh, berarti kalau begitu Randy masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kawan-kawan sekelas kemarin waktu belajar dengan ibu kemarin? Masih ingat. Masih ingat. Apa itu keyakinan kelas kita? Saya harus menghormati guru dan juga teman-teman saya dan juga diri saya juga. Ingat ya Randy ya? Iya Bu. Nah, sekarang Randy sudah ingat. Apakah Randy bisa ke depannya itu meyakini kesepakatan yang telah dibuat tadi? Bisa Bu. Semoga Randy ke depannya tingkah lakunya bisa lebih baik lagi, Randy bisa sukses dan tetap semangat ya. Iya Bu. Silakan kembali ke kelas. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Nana. Iya, silakan duduk. Nah, tadi kan Ibu ngajar di kelas MD pada saat jam 3.4 tadi. Ibu jumpai tadi kamu telat masuknya. Kenapa enggak nah? Kok telat masuknya? Saya tadi ke kantin. Ke kantin? Nggak tahu nggak kalau Ibu sudah datang dari tadi? Tahu. Tahu. Lalu kenapa Nggak tetap ke kantin? Tadi jam 1-2 pelajaran penjas Bu. Saya haus juga lapar. Oh gitu. Memang haus dan lapar itu adalah kebutuhan setiap manusia dan memang itu harus dipenuhi agar manusia tersebut bisa mempertahankan hidup ke depannya. Di sini Ibu memanggil kamu bukan mau menghakimi, setiap orang itu wajar memiliki kesalahan. Nah, kita di sini nanti akan sama-sama menyelesaikannya. Yang mana ya? Menurut Anggana, tindakan Anggana ke kantin tadi benar atau salah? Salah Bu. Salah. Saya seharusnya lebih menghargai Ibu karena Ibu sudah datang dari tadi jam 7. Baik, kalau gitu Anggana sudah paham ya mengenai tindakan tadi benar atau salah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Anggana. Anggana masih ingat tidak mengenai kesepakatan yang telah Anggana buat bersama teman-teman di kelas? Masih. Masih. Coba sebutkan keyakinan kelas yang Anggana masih ingat.
kita harus disiplin, menghargai orang lain, juga menghargai diri sendiri. Ya. Anggana sepakat tidak jika keyakinan kelas yang Anggana sebutkan tadi itu bisa berdampak positif buat diri Anggana? Saya sepakat. Berarti kedepannya rencana Anggana bagaimana? Saya akan meyakini kesepakatan kelas tersebut. Meyakini ya. Alhamdulillah ya, Anggana telah menyadari dan mendapatkan solusi untuk tingkah laku Anggana ke depannya. Ibu sangat berharap bahwa Anggana nanti bisa berubah, bisa diterima lagi dengan teman-temannya di kelas. Ini Anggana ya, dan sukses selalu buat Anggana. Terima kasih. Sama-sama ya Anggana ya. Silakan kembali ke kelasnya Anggana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ari Susanti, rekan kerja dari Ibu Reni Kurniawati. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif, saya mendapatkan ilmu baru mengenai cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan teori kontrol, yaitu guru sebagai manajer dan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Semoga apa yang kami dapatkan bisa saya terapkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggana Aditya, asal kelas 11 Multimedia B. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif, saya bisa menyadarkan diri saya bahwa ketika saya melakukan disiplin di sekolah itu bukan karena takut dihukum, akan tetapi karena ingin dihargai oleh diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.